ada mobil RV berwarna hitam dan sedan abu-abu melacak mobil RV berwarna putih tempat Chun Yeun berada. Sepertinya orang-orang di dalam kedua mobil itu ditugaskan untuk memata-matai Chun Yeun. Begitu Chun Yeun meninggalkan gedung Six Road Toys, sepertinya ini adalah kesempatan yang bagus untuk mereka menangkap orang yang telah mereka lacak atau pantau selama hampir 3 bulan. Geum Jong-soo dan target nomor 9 sudah bergerak. Ayo sergap mereka. Mobil yang biasa dikendarai oleh Geum Jong-soo ini biasanya berjalan di tempat ramai. Tapi kebetulan kali ini mereka berjalan di jalan yang tidak banyak orang. Jika mereka menyergap Geum Jong-soo di tempat yang banyak orang, maka akan menarik banyak perhatian. Tapi kebetulan sekali, kali ini mereka berjalan ke area sepi. Bahkan mobil Geum Jong-soo berjalan ke tempat yang tidak banyak CCTV-nya. Kebetulan sekali, mobil Geum Jong-soo baru saja berhenti. Pemimpin tim di sedan abu-abu berbicara sambil menekan earphone di telinga kirinya. Mereka sudah berhenti. Ini adalah peluang bagus. Apa yang harus kita lakukan? Lalu pemimpin tim di mobil RV hitam menjawab lewat earphone-nya. Tangkap dan bawa mereka ke sini. Siap. Setelah perintah itu dikatakan, pemimpin tim dalam mobil sedan berbicara sambil menekan earphone-nya lagi. Ayo, tangkap mereka. Lalu, mobil yang berada di depan segera mempercepat dan bergegas ke arah RV putih yang berhenti di pinggir jalan. Mobil tempat Chun Yeun berada. Kalian semua bersiap. Baik. Kecuali si pengemudi, 4 orang di dalam sedan mengeluarkan senjata dengan peredam suara. Senjata mereka menggunakan peluru dengan obat bius. Tembak segera setelah mereka keluar dari mobil. Mereka berencana menabrak mobil Chun Yeun agar yang ada di dalamnya cedera. Tapi walaupun begitu, mereka semua adalah para pendekar murim. Mereka tidak semudah itu untuk ditangkap. Jadi mereka berencana menggunakan obat bius untuk membuat mereka lumpuh. Tapi di luar dugaan mereka, mobil RV hitam mereka yang melaju dengan cepat tiba-tiba terbalik. Itu terjadi sebelum mereka berhasil menabrak target. Ada apa ini? Mengapa mereka terbalik? Mereka yang berada di mobil sedan tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi bagaimanapun, mereka harus bisa menangkap target. Cepat, injak gas. Pengemudi mobil sedan yang masih terkejut segera menginjak gas sesuai perintah. Kecepatan sedan meningkat pesat. Ia siap untuk bertabrakan dengan RV putih tempat Chun Yeun berada. Tapi tiba-tiba sedan itu berhenti. Karena mobil itu berhenti mendadak, orang-orang di dalamnya berakhir dengan menabrak kursi depan dan dashboard. Anak Dajjal, apa yang kau lakukan? Mengapa kau menginjak rem mendadak? Mendengar teriakan itu, pengemudi sedan menoleh dengan ekspresi bingung dan berkata, Bukan aku yang menghentikan mobil ini. Lihatlah, kakiku menginjak gas. Apa? Terlihat asap mengepul dari roda belakang sedan itu. Itu disebabkan karena ban karet terbakar saat roda berputar dengan cepat. Tetapi kendaraan tidak bergerak maju. Semua orang yang berada dalam mobil sedan itu terkejut. Ternyata kendaraan mereka yang bergerak sangat cepat dihentikan oleh energi yang tidak mereka ketahui. Kurang ajar. Pemimpin mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Semuanya cepat keluar dari mobil. Sebelum dia bisa selesai berbicara, pintu belakang RV putih terbuka dan seseorang keluar. Orang itu mengenakan pakaian yang biasa dipakai dalam drama sejarah dan rambut hitam panjang. Itu adalah
target mereka, Jun Ye-won. Itu target ke-9. Terlihat Jun Ye-won mengulurkan tangan ke arah sedan tempat mereka berada. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Dan mereka mencoba keluar dari mobil. Namun apa ini? Pemimpin, pintunya tidak bisa dibuka. Sang pemimpin juga mengalami hal yang sama. Dia tidak dapat membuka pintu mobilnya. Dia mencoba mendorong pintu agar terbuka, tapi bahkan pintu itu tidak bergerak. Lalu sang pemimpin berteriak, "Pecahkan kaca jendela, cepat!" Jika pintu mobil tidak dapat mereka buka, maka mereka harus keluar dengan cara memecahkan jendela. Tapi Jun Ye-won terlihat seakan-akan menggenggam sesuatu. Apa ini? Gila, mobilnya. Mobil menjadi gepeng, seolah-olah ada tekanan yang merubah bentuknya menjadi sebuah bola. Seperti sebuah kertas yang digenggam dalam genggaman tangan. Dalam sekejap, sedan itu tidak berbentuk mobil lagi. Geom Jung-soo yang menyaksikan itu setelah turun dari mobilnya juga terkejut. Geom Jung-soo sudah terkejut saat mobil RV hitam terbalik secara tiba-tiba. Tapi saat ini lebih mengejutkan lagi saat dia melihat mobil sedan itu remuk. Itu adalah pemandangan yang membuatnya kehabisan kata-kata. Geom Jung-soo hanya mampu melongo. Mobil di zaman ini seluruhnya terbuat dari logam, apalagi bagian dalamnya dilengkapi dengan baik untuk mencegah cedera penumpang. Tapi remuk semudah itu. Dia bukan orang, Jir. Seperti yang dikatakan Ho Jun sebelum dia mati, orang ini adalah monster. Dia bahkan tidak dapat menebak seberapa besar tenaga dalam Jun Ye-won untuk dapat melakukan hal seperti itu. Dua orang berhasil melarikan diri dari sedan itu. Itu adalah salah satu orang yang duduk di kursi belakang dan pemimpinnya. Mereka berhasil melarikan diri setelah memecahkan jendela, tapi wajah mereka terlihat pucat. Lalu Jun Ye-won menatap Geom Jung-soo dan berkata, "Hei, kau, tangkap mereka." Dia memerintahku. Apakah dia sedang menguji keterampilanku dan keterampilan mereka? Geom Jung-soo yang menebak maksud Jun Ye-won melihat ke arah mereka. Yang satu tampaknya berada di level akhir Grandmaster, dan yang satu lagi berada di tahap awal Grandmaster. Itu adalah level yang tidak mudah untuk dia tangani. Apakah aku bisa menghadapi mereka? Bodoh amatlah. Kalau aku kalah, monster itu pasti akan membantuku. Tidak mungkin mereka dapat mengalahkan monster itu. Geom Jung-soo bergegas menghampiri mereka. Dia melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Brengsek. Sang pemimpin menembakkan senjatanya yang memiliki peredam di atasnya. Namun, Geom Jung-soo bergerak sangat lincah. Dia menghindari peluru-peluru itu dengan kecepatan kilat. Seni bela diri Geom Jung-soo terfokus pada teknik pukulan. Orang yang menembakkan pistol itu segera merespon. "Mati kau!" Dia juga tampaknya adalah seorang petarung jarak dekat. Dia tampaknya memiliki lebih banyak pengalaman karena dia mampu memblokir setiap serangan Geom Jung-soo. Namun, karena ada perbedaan mendasar dalam seni bela diri pertarungan jarak dekat, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin menguntungkan bagi sang penyerang. Geom Jung-soo dapat melihat celah dalam pertahanan sang pemimpin. Dia segera mencoba untuk memukulnya. Saat itulah dia merasakan sesuatu yang tajam menusuknya. Tidak. Geom Jung-soo langsung melebarkan jarak antara mereka. Rekan orang itu
telah menusuknya dengan pisau pendek seperti belati yang bisa ditutup dengan tangan. Gyeom Jung-soo berpikir bahwa dia dapat menangani sang pemimpin, tetapi jika mereka berdua, mereka akan lebih sulit untuk dikalahkan. Saat Gyeom Jung-soo memperlebar jarak, mereka berdua mengambil formasi. Jelas, keduanya menggunakan seni bela diri yang sama. Brengsek. Jadi, rencana mereka mencoba untuk membungkam yang melemah terlebih dahulu. Rekan orang itu tidak menuju Chunyeon untuk berhadapan 1 lawan 1, tapi mereka menuju ke orang yang terlemah untuk membungkam salah satunya terlebih dahulu. Nampaknya rencana Gyeom Jung-soo untuk membungkam para pengejar ini dan membuat Chunyeon terkesan akan gagal. Gyeom Jung-soo menoleh ke belakang. Astaga. Dia terkejut. Dia melihat 6 orang tergeletak di tanah di sekitar Chunyeon. Tampaknya itu adalah orang-orang yang ada di dalam RV hitam yang telah keluar dan mencoba berusaha untuk menangkap Chunyeon. Anjir, gak salah lagi deh. Dia benar-benar monster. Gyeom Jung-soo menggigit bibirnya. Apakah aku harus menggunakan itu? Tapi aku telah diperingatkan untuk tidak menggunakannya kecuali aku dalam krisis. Sepertinya Gyeom Jung-soo ingin menggunakan sesuatu agar cepat dapat menundukkan kedua orang yang berusaha menangkapnya ini. Gyeom Jung-soo memutuskan dan segera pindah dari sana. Sang pemimpin yang merasa Gyeom Jung-soo akan melakukan sesuatu, dia merespons dengan hati-hati. Sepertinya kuda-kuda Gyeom Jung-soo berubah. Gyeom Jung-soo segera menyerang lagi dengan pukulannya. Tapi sebelum pukulan itu mengenai sasarannya, dia berubah menggunakan tendangan. Karena lawannya sudah fokus untuk memblokir pukulan, dia tidak dapat memblokir tendangan. Get abu get. Dalam sekejap, Gyeom Jung-soo menendang dada dan dagu sang pemimpin. Lalu rekannya mencoba membantu sang pemimpin, tetapi gerakan Gyeom Jung-soo lebih cepat. Gyeom Jung-soo melompat ke udara dan menendang kepala orang itu dengan sangat keras. Karena level kekuatan Gyeom Jung-soo sudah berada di tahap Grandmaster tahap akhir, tidak mungkin dia dapat menahannya. Dengan jeritan singkat, lehernya patah saat dia pingsan. Brengsek, mengapa sepertinya level kekuatannya meningkat tiba-tiba? Sang pemimpin yang terhuyung-huyung karena mengalami luka dalam menatap Gyeom Jung-soo. Padahal dia merasakan saat pertama kali mereka bertarung, sepertinya level mereka setara. Sama-sama Grandmaster tahap akhir. Tapi mengapa saat Gyeom Jung-soo merubah kuda-kuda dan pola serangannya, semuanya berubah? Bajingan licik, jadi kau menyembunyikan kemampuanmu sebenarnya. Pemimpin, kita sudah gagal. Kita harus melakukan itu. Tiba-tiba ada suara yang datang dari earphone yang digunakan oleh si pemimpin. Dia bisa mengerti apa maksud dari pesan itu. Karena misi mereka telah gagal, hanya ada satu hal yang mereka bisa lakukan saat ini. Gyeom Jung-soo meraih kerah orang yang pingsan itu dengan tangan kirinya dan mencoba mengangkatnya. Menyadari Gyeom Jung-soo sedang lengah, sang pemimpin menggigit gigi gerahamnya. Tidak, brengsek. Ketika Gyeom Jung-soo mendengar suara sesuatu yang retak di dalam mulut, Gyeom Jung-soo terkejut dan mencoba menyegel titik darahnya. Tapi sudah terlambat. Sang pemimpin menatapnya dengan mata memerah. Hehehe, kau terlambat.
Kau tidak akan dapat mengetahui apapun dariku. Jika cairan di dalam kapsul yang menempel di gigi gerahamnya itu tertelan, orang itu akan kehilangan nyawanya dalam 10 detik. Bahkan earphone yang disambungkan ke telinga dirancang untuk memformat frekuensinya secara otomatis jika energi tubuh hilang atau jika earphone tercabut, maka racun itu otomatis akan aktif. Dalam waktu 3-4 detik, racun itu sudah mulai bekerja dalam tubuhnya dan darah mulai keluar dari mulutnya. Kim Jong Soo mengernyit melihat tubuh orang itu kejang-kejang. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara dari belakang. Pegang dia. Dia langsung melakukan perintah Jun Yeun. Pada saat itu, Jun Yeun mendekat dan meletakkan tangannya di dekat dantian pemimpin yang sekarat itu. Sejumlah besar energi internal mengalir ke dalam dantiannya. Mata sang pemimpin melotot karena tubuhnya terganggu oleh energi murni yang masuk ke dalam tubuhnya. Lalu tangan Jun Yeun yang lainnya menyentuh earphone di telinga kirinya. Tapi si pemimpin malah tertawa. Dasar bodoh. Tidak ada gunanya kau melepaskan earphone-ku. Semua data dalam earphone itu akan otomatis diformat jika earphone itu dilepaskan dari sang pemakai. Jadi sumber frekuensinya tidak akan dapat dilacak. Jadi si pemimpin bingung apa yang dilakukan oleh kedua orang ini. Tapi tiba-tiba earphone di telinga kirinya terasa perih dan 5 detik kemudian kata-kata yang keluar dari mulut Jun Yeun mengejutkannya. Perusahaan Yeon milik klan Moyong. Mata si pemimpin melebar. Orang yang berada di seberang earphone itu, Moyong Yesun, yang sedang berada di dalam ruangan gelap di dalam markas besar perusahaan Yeon beberapa kilometer jauhnya dari sana, juga terkejut. Moyong Yesun menganggap misi itu telah gagal. Dia mencoba mematikan speaker sambil basah kuyup karena keringat dingin. Dia juga merasa kecewa karena telah kehilangan tim mata-mata yang sangat berguna baginya. Tapi sebelum dia mematikan speaker, dia mendengar suara keluar dari speaker itu. Aku akan segera mencarimu ke sana. Setelah dia mendengar kata-kata itu, terdengar suara earphone yang dihancurkan. Moyong Yesun gugup. Dia tidak mampu bergerak. Keringat mengucur deras di tubuhnya. Moyong Yesun kena mental. Bahkan dia terduduk tanpa dia sadari.